wa tabati dan menetap fihi alaihi atas ilmu. Yang bagi patut li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyaktaruh, apa memilih ya talibul ilmi, min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, milih kepada apa? Ahsanahu, kepada sebaik-baik ilmu. Jadi hendaknya kita ini milih ilmu yang paling baik. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang jelek ya. Di antaranya ilmu yang jelek yang haram dipelajari apa? Ilmu nujum. Kita dianjurkan talibul ilmu itu memilih ilmu yang paling baik. Wama yahtaju, wama dan perkara isinya ilmu ya. Wama dan perkara maksudnya ilmu. Sesuatu maksudnya ilmu, yahtaju yang membutuhkan. Yahtaju yang membutuhkan. Ya talibul ilmi, yang membutuhkan ya talibul ilmi ilaihi, pada ma fi amri dinihi, di dalam urusan agamanya ya talibul ilmi. Fi amri dini, di dalam urusan agamanya talibul ilmi. Sudah? Fil halih, di saat ini ya, apa hal? Seketika ya. Fil hali, di masa maksudnya saat ini juga. Jadi ilmu yang akan dikerjakan saat ini ya. Hal itu ilmu seketika. Apa yang diantaranya ya? Ilmunya sholat, karena kita mau sholat ya. Tapi nanti ketika pas Ramadan mau berpuasa, ilmunya puasa. Pas punya harta mau berzakat, ilmunya zakat. Ilmu yang akan dikerjakan saat ini maksudnya ya. Itu yang didahulukan. Bal fi jami'il ahwal, bahkan thumma ma, kemudian sesuatu ini ilmu ya. Thumma ma, kemudian sesuatu yahtaju yang membutuhkan ya talibul ilmi ilaihi, pada ma, yang membutuhkan kepada ma fil mali, di masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian ilmu yang akan datang, contohnya ilmu haji. Kita kan belum bisa naik haji, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa haji ya. Nah, ilmu yang akan datang akan kita lakukan, mudah-mudahan. Apa saja yang akan kita lakukan itu juga hendaknya dicari setelah mendapatkan ilmu yang akan dipraktekkan saat ini ya. Wa yuqaddimah, dan mendahulukan. Wa yuqaddimah ini ataf kepada ayah taruh. Wa yuqaddimah, dan mendahulukan ya talibul ilmi ilmu tauhid, kepada ilmu tauhid, pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala mempunyai berapa sifat? 20 sifat. Baca dalilnya dalam Aqidatul Awam, 20 sifat itu. Bareng-bareng. 1 2 3. Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah wujud qadim, maka selamanya berbeda dengan seluruh ciptaannya. Ghani wa Wahidun wa qadim muridun alimun li kulli syai', berdiri sendiri cuma satu. Qadim murid tahu segala sesuatu. Sami'unil basiru wal mutakallimu auziban sab'atun tandarimu. Dengan melihat dan berfirman, sifat yang diwasam
Fakudratun Iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istagol. Monistamar. Lagi. Fakudratun iradatun samun ayatun ilmu kalamun istamar. Dan sama dan basar juga ayat ilmu kalamnya tiada terhingga. Oke, dah. Itu dalilnya tentang sifat yang wajib kepada Allah ada berapa? 20 sifat wujud kita baku dan sebagian sampai selesai mutakalliman ya. Lanjut kitabnya. Jadi pertama ilmu itu, ilmu akidah. Sifat yang jaiz kepada Allah ada berapa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, baca dalilnya wa jaizum bi fat tarkul likul Dan keadilannya yang mungkin ya. dilakukannya. Itu sifat jaiz kepada Allah. Jadi harus pertama itu yang harus kita pelajari. Wa ya'rifa dan mengetahui orang Allah Ta'ala talibul ilmi ya. Wa ya'rifa dan mengetahui ya talibul ilmi Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala bidalili dengan dalil. Jadi mengetahui Allah Ta'ala itu dengan dalil, tidak ikut-ikutan ya. Fa inna imanal muqallid, karena sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan, karena sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan, taklid namanya. Karena sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan atau bertaklid, imannya orang yang taklid ikut-ikutan, wa in kana sahihan, wa in kana sekalipun ada ya iman, sekalipun ada ya imanul muqallid, sahihan ialah sah ya, sah indana menurut kita ini maksudnya mazhab Syafi'i ya, mazhab arba ya. Jadi indana itu di sini isinya adalah mazhab yang empat ya, yaitu yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Idris ya, Muhammad Asy-Syafi'i. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal. Wa tabatiran menetap fihi alaihi atas ilmu. Yang bagi patut li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyaktaruh apa memilih ya talibul ilmi, min kulli ilmin dari setiap ilmu, ahsanahu, milih kepada apa? Ahsanahu, kepada sebaik-baik ilmu. Jadi hendaknya kita ini milih ilmu yang paling baik. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang jelek ya. Di antaranya ilmu yang jelek yang haram dipelajari apa? Ilmu nujum. Kita dianjurkan talibul ilmi itu memilih ilmu yang paling baik. Wa ma yahtaju, wa ma dan perkara isinya ilmu ya. Wa ma dan perkara maksudnya ilmu. Sesuatu maksudnya ilmu, yahtaju yang membutuhkan. Yahtaju yang membutuhkan. Ya talibul ilmi, yang membutuhkan ya talibul ilmi ilaihi, pada ma fi amri dinihi, di dalam urusan agamanya ya talibul ilmi. Fi amri dini, di dalam urusan agamanya talibul ilmi. Sudah? Fil halih, di waktu, di saat ini ya, apa hal? Seketika ya. Fil hali, di masa maksudnya saat ini juga. Jadi ilmu yang akan dikerjakan saat ini ya. Hal itu ilmu seketika.
Apa yang diantaranya ya ilmunya sholat, karena kita mau sholat ya. Tapi nanti ketika pas Ramadan mau berpuasa ilmunya puasa, pas punya harta mau berzakat ilmunya zakat, ilmu yang akan dikerjakan saat ini maksudnya ya. Itu yang didahulukan. Bal fi jami'il ahwal, bahkan thumma ma kemudian sesuatu ini ilmu ya. Thumma ma kemudian sesuatu yahtaju yang membutuhkan ya talibul ilmi ilaihi pada ma, yang membutuhkan kepada ma fil mali di masa-masa akan datang. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang akan datang, contohnya ilmu haji. Kita kan belum bisa naik haji, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa haji ya. Nah, ilmu yang akan datang akan kita lakukan mudah-mudahan. Apa saja yang akan kita lakukan itu juga hendaknya dicari setelah mendapatkan ilmu yang akan dipraktekkan saat ini ya. Wa yuqaddimah, dan mendahulukan. Wa yuqaddimah ini ataf kepada ayah taruh. Wa yuqaddimah, dan mendahulukan ya talibul ilmi ilmu tauhid kepada ilmu tauhid, pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala mempunyai berapa sifat? 20 sifat. Baca dalilnya dalam Aqidatul Awam, 20 sifat itu. Bareng-bareng. 1 2 3. Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah wujud qadim kekal selamanya, berbeda dengan seluruh ciptaannya. Ghani wa Wahidun wa qadim muridun alimun li kulli syai', berdiri sendiri hidup maha satu. Qadim murid tahu segala sesuatu. Sami'unil basir wal mutakallimu auziban sab'atun tanadimu. Dengan melihat dan berfirman, sifat yang diwasangkan. Fakudratun Iradatun samun basar hayatun ilmu kalamun istaghol. Monistamar. Lagi. Fakudratun iradatun samun ayatun ilmu kalamun istamar. Dan sama dan basar juga ayat ilmu kalamnya tiada terhingga. Oke, dah. Itu dalilnya tentang sifat yang wajib kepada Allah. Ada berapa? 20 sifat wujud kita membaca dan sebagian sampai selesai mutakalliman ya. Lanjut kitabnya. Jadi pertama ilmu itu, ilmu akidah. Sifat yang jaiz kepada Allah ada berapa? 1. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, baca dalilnya. Wa jaizum bi fat tarkul likul murah dan keadilannya yang mungkin dilakukannya. ya. Itu sifat jaiz kepada Allah. Jadi harus pertama itu yang harus kita pelajari. Wa ya'rifa, dan mengetahui ya orang Allah taala, talibul ilmi ya. Wa ya'rifa, mengetahui ya talibul ilmi Allah taala, pada Allah taala bidalili, dengan dalil. Jadi mengetahui Allah taala itu dengan dalil, tidak ikut-ikutan ya. Fa inna imanal muqallid, karena sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan. Karena sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan, taklid namanya. Karena sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan atau bertaklid, imannya orang yang taklid, ikut-ikutan. Wa in kana sahihan, wa in kana, sekalipun ada ya iman, sekalipun ada ya imanul muqallid, sahihan ialah sah ya, sah indana menurut kita ini maksudnya
madhab Syafi'i ya. Madhab arba ya. Jadi indana itu di sini isinya adalah madhab yang empat, yaitu yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Idris, ya Muhammad Asy-Syafi'i. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi begini ya, mertua itu, dengarkan semuanya. Mertua itu menjadi mahram kepada kita bimujarradil aqdi. Sekedar akad. Artinya apa? Ketika kita akad nikah dengan anaknya, aku terima nikahnya Fatimah binti Lamri dengan mas kawin 10.000 tunai misalnya, sudah sah ya. Ketika sudah akad nikah, maka orang tua dari istri itu namanya mahram selamanya, sekalipun belum hubungan suami istri. Yang penting akad nikah saja, bimujarradil aqdi namanya. Jadi ibunya itu sudah mahram. Apa mahram itu? Haram nih nikah. Sudah haram nikahin ibunya mertuanya itu ya. Dan wudu tidak batal sudah itu. Jadi ketika kita nikah dengan orang, dengan perempuan, sekalipun belum hubungan suami istri ya, tiba-tiba habis nikah hanya meninggal istrinya, belum sempat hubungan suami istri atau dicerai lagi, itu ibu mertuanya itu tetap mahram namanya. Apa mahram? Haram nih nikah. Wudu tidak batal itu selamanya ya. Seperti itu namanya mahram, masuk kepada mahram ta'bid. Kemahramannya sebab musyaharah namanya, sebab hubungan musyaharah. Dan kemahramannya itu bimujarradil aqdi, hanya sekedar akad saja. Beda dengan anak tiri. Perhatikan, kalau anak tiri, ada orang misalnya Lutfi nih, nikah dengan seorang wanita yang cantik misalnya. Wanita itu punya anak cantik juga misalnya anaknya misalnya. Nah, berarti anaknya si wanita itu kan anak tiri namanya ya. Nah, kalau ada orang nikah dengan perempuan wanita janda punya anak, maka ketika nikah dengan ibunya itu, sebelum dia hubungan suami istri dengan ibunya, maka anaknya masih belum mahram. Artinya boleh dia pindah ke anaknya itu. Ya sebelum ternyata kok ibunya anaknya lebih cantik nih, pindah ke anaknya. Gak jadi sama ibunya, itu boleh. Sebelum hubungan suami istri. Kalau sudah nggak boleh. Kalau sudah hubungan suami istri nggak boleh. Artinya kalau urusan anak tiri itu dia menjadi mahram ketika ibunya sudah digauli. Beda dengan mertua. Kalau mertua sebelum sekalipun belum digauli istrinya, yang penting udah akad, itu mertua sudah masuk kepada mahram. Ngerti ya? Nah, ini kadang-kadang terjadi di kampung-kampung yang nggak ngerti. Kayak tadi ditanyakan siapa itu Aufa itu, harus kita terangkan, kita jelaskan. Oke, bagus. Siapa lagi yang menanya? Ya, Lutfi. Kalau misalnya ninggalin kodok, ninggalin sholat zuhur gitu, terus mau sholatnya kapan? Ya, untuk tata cara kodok itu ya, tata cara kodok itu sebetulnya ketika ingin langsung dikodok. Ketika ingin langsung dikodok. Nah, kalau misalnya begini, kamu nggak sholat duhur ya, lalu ke asar kamu baru ingat atau apa ya, baru mau sempat sholat. Nah, bagaimana cara mengkodok itu? Tata caranya itu duhurnya dulu disolatin, baru sholat asar. Tapi dengan catatan kalau waktu asar masih luas. Jadi kalau masih luas, yang kodoknya dulu itu dikerjakan, baru sholat adanya. Itu caranya ya. Nah, kecuali kalau mehnya kamu baru ingat atau baru sempat, kamu dia asar udah mau habis, udah mau selesai ya, ketika itulah maka asarnya dulu dikerjakan, baru kodok duhur ya. Tapi kalau waktunya masih luas, maka yang kodok itu dikerjakan dulu ya, baru setelah itu sholat asarnya. Atau begini, ketika asar tiba-tiba ada orang berjamaah sholat asar. Nah, kalau seperti itu juga asar dulu, ikut berjamaah dulu. Baru setelah ikut berjamaah asar, duhurnya dikodok. Ngerti ya? Dan itu boleh. Sekalipun kamu selesai sholat asar, itu masih boleh sholat yang lain, karena ada sebab apa? Sebab mengkodok. Ngerti ya? Jadi tata cara kodok itu ialah kalau waktu masih luas, yang kodok itu dikerjakan dulu, baru yang sholat yang ada namanya, yang bukan dikodok ya. Tapi kalau waktunya disempit, maka langsung sholat ada,
Setelah itu kodoknya disolatin. Ngerti ya? Oke, bagus. Apa lagi? Kodok ini berarti waktunya kapan aja Ustaz? Iya, sebetulnya kodok itu segera. Iya, segera. Waktu zuhurnya baru itu. Kenapa? Kan misalkan tinggalin sholat zuhur, terus kodoknya harus zuhur juga. Oh tidak. Enggak. Tidak, ketika ingat ya. Ketika sempat. Kalau sempat asar langsung asar. Jangan nunggu besok ya. Dosa. Jangan nunggu besok. Kan karena duhur yang lalu mau dikodok besok duhur, tidak boleh. Ketika sempat asar langsung asar itu dikodok. Sempat maghrib langsung maghrib dikodok. Ya. Ngerti ya? Dan tata caranya tadi itu yang kodok sholat dulu kalau masih waktu masih luas ya. Oke, bagus. Apa lagi? Ayo lagi. Ada waktu 2 menit. Hah? Ya, sama ya. Kodok subuh juga sama. Ketika ingat langsung kodok ya. Jangan nunggu duhur. Ya. Ada orang. Begini. Kalau misalnya kamu gak bangun nih subuh, tapi gak ada yang bangunin memang, atau ada yang bangunin kamu betul-betul ngantuk, betul-betul kebablas lah. Tiba-tiba pas matahari terbit bangun ya, itu langsung sholat subuh itu. Boleh langsung, wajib malah seperti itu. Jangan nunggu duhur. Ya, ketika ingat langsung dikodok ya, seperti itu ya. Atau sholat duhanya bareng dengan duha. Kodok dulu baru sholat duha. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok, kalau kamu meninggal belum sempat dosa ya. Ada yang pernah balas subuh nggak? Ada. Pernah apa sering? Di rumah sering, di rumah ya. Ya di rumah sering, di sini jangan. Saya sekarang nggak pernah naik ke atas, nggak pernah bangunin. Kenapa? Jadi begini ya, mertua itu, dengarkan semuanya. Mertua itu menjadi mahram kepada kita bimujarradil aqdi. Sekitar akad. Artinya apa? Ketika kita akad nikah dengan anaknya, aku terima nikahnya Fatimah binti Lamri dengan mas kawin 10.000 tunai misalnya, sudah sah ya. Ketika sudah akad nikah, maka orang tua dari istri itu namanya mahram selamanya, sekalipun belum hubungan suami istri. Yang penting akad nikah saja, bimujarradil aqdi namanya. Jadi ibunya itu sudah mahram. Apa mahram itu? Haram nih nikah. Sudah haram nikahin ibunya mertuanya itu ya. Dan wudu tidak batal sudah itu. Jadi ketika kita nikah dengan orang, dengan perempuan, sekalipun belum hubungan suami istri ya, tiba-tiba habis nikah hanya meninggal istrinya, belum sempat hubungan suami istri atau dicerai lagi, itu ibu mertuanya itu tetap mahram namanya. Apa mahram? Haram nih nikah. Wudu tidak batal itu selamanya ya. Jadi itu namanya mahram, masuk kepada mahram ta'bid. Kemahramannya sebab musaharah namanya. Sebab hubungan musaharah. Dan kemahramannya itu bimujarradil aqdi. Hanya sekedar akad saja. Beda dengan anak tiri. Perhatikan. Kalau anak tiri, ada orang misalnya Lutfi ini, nikah dengan seorang wanita yang cantik misalnya. Wanita itu punya anak. Punya anak cantik juga misalnya anaknya misalnya. Nah, berarti anaknya si wanita itu kan anak tiri namanya ya. Nah, kalau ada orang nikah dengan perempuan wanita janda punya anak, maka ketika nikah dengan ibunya itu, sebelum dia hubungan suami istri dengan ibunya, maka anaknya masih belum mahram. Artinya boleh dia pindah ke anaknya itu. Ya sebelum ternyata kok ibunya anaknya lebih cantik nih, pindah ke anaknya, gak jadi sama ibunya, itu boleh sebelum hubungan suami istri. Kalau sudah nggak boleh. Kalau sudah hubungan suami istri nggak boleh. Artinya kalau urusan anak tiri itu dia menjadi mahram ketika ibunya sudah digauli. Beda dengan mertua. Kalau mertua sebelum sekalipun belum digauli istrinya, yang penting udah akad, itu mertua sudah masuk kepada mahram. Ngerti ya? Nah, ini kadang-kadang terjadi di kampung-kampung yang nggak ngerti.
Kayak tadi ditanyakan siapa itu Aufa itu. Harus kita terangkan, harus kita jelaskan. Oke, bagus. Siapa lagi yang menanya? Ustaz, Ya, Lutfi. kalau misalnya ninggalin kodok, ninggalin sholat zuhur gitu Ustaz. Terus modal sholatnya kapan? Ya. Untuk tata cara kodok itu ya, tata cara kodok itu sebetulnya ketika ingat langsung dikodok. Ya. Ketika ingat langsung dikodok. Nah, kalau misalnya begini, kamu nggak sholat duhur, ya, lalu ke asar kamu baru ingat atau apa ya, baru mau sempat sholat. Nah, bagaimana cara mengkodok itu? Tata caranya itu duhurnya dulu disolatin, baru sholat asar. Tapi dengan catatan kalau waktu asar masih luas. Jadi kalau masih luas, yang kodoknya dulu itu dikerjakan, baru sholat adanya. Itu caranya ya. Nah, kecuali kalau mehnya kamu baru ingat atau baru sempat, kamu dia asar udah mau habis, udah mau selesai. Ya, ketika itulah maka asarnya dulu dikerjakan, baru kodok duhur. Ya. Tapi kalau waktunya masih luas, maka yang kodok itu dikerjakan dulu, ya. Baru setelah itu sholat asarnya. Atau begini, ketika asar tiba-tiba ada orang berjemaah sholat asar. Nah, kalau seperti itu juga asar dulu, ikut berjemaah dulu. Baru setelah ikut berjemaah asar, duhurnya dikodok. Ngerti ya? Dan itu boleh. Sekalipun kamu selesai sholat asar, itu masih boleh sholat yang lain karena ada sebab apa? Sebab mengkodok. Ngerti ya? Jadi tata cara kodok itu ialah kalau waktu masih luas, yang kodok itu dikerjakan dulu, baru yang sholat yang ada namanya, yang bukan dikodok ya. Tapi kalau waktunya disempit, maka langsung sholat ada. Setelah itu kodoknya disolatin. Ngerti ya? Oke, bagus. Siapa lagi? Kodoknya berarti waktunya kapan aja Ustaz? Iya, sebetulnya kodok itu segera. Iya, segera. Waktu zuhurnya dulu tuh. Kenapa? Kan misalkan ninggalin sholat zuhur, terus kodoknya harus zuhur juga. Oh tidak. Enggak. Tidak, ketika ingat ya. Ketika sempat. Kalau sempat asar langsung asar. Jangan nunggu besok ya. Dosa. Jangan nunggu besok. Kan karena duhur yang lalu mau dikodok besok duhur, tidak boleh. Ya. Ketika sempat asar langsung asar itu dikodok. Sempat maghrib langsung maghrib dikodok. Ya. Ngerti ya? Dan tata caranya tadi itu yang kodok sholat dulu kalau waktu masih luas ya. Oke, bagus. Siapa lagi? Ayo lagi. Ada waktu 2 menit. Hah? Ya, sama ya. Kodok subuh juga sama. Ketika ingat langsung kodok ya. Jangan nunggu duhur. Ya. Ada orang. Begini. Kalau misalnya kamu nggak bangun nih subuh, tapi nggak ada yang bangunin memang. Atau ada yang bangunin kamu betul-betul ngantuk, betul-betul kebablas lah. Tiba-tiba pas matahari terbit bangun ya, itu langsung sholat subuh itu. Ya, boleh langsung, wajib malah seperti itu. Jangan nunggu duhur. Ya, ketika ingat langsung dikodok ya, seperti itu ya. Nah, atau sholat duhanya bareng dengan duha. Kodok dulu baru sholat duha. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok, kalau kamu meninggal belum sempat dosa ya. Ada yang pernah balas subuh nggak? Ada. Pernah apa sering? Di rumah ya. Ya di rumah sering, di sini jangan. Saya sekarang nggak pernah naik ke atas, nggak pernah bangunin. Kenapa?